Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indestia Rahayu, kelas 10-8 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dan mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan kesaktiannya, keanehan, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Istilah kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka. Arti dari kata haka berarti bahwa menceritakan atau bercerita. Hikayat dapat dikatakan serupa dengan cerita sejarah yang berbentuk riwayat hidup. Di dalam hikayat ada beberapa hal yang dianggap tidak masuk akal dan penuh dengan keajaibannya. Umumnya, hikayat berisi cerita mengenai kesaktian, kehidupan raja, cerita antara orang baik dan orang jahat, dan cerita khayalan lainnya. Lalu, selanjutnya, hikayat memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama, memiliki bahasa Melayu lama. 2. Pralogis, artinya cerita yang terkadang sulit untuk diterima dalam akal pikiran. Yang ketiga, istana sentris, artinya pusat cerita berada di lingkungan istana. Yang keempat, anonim, cerita prosa yang tidak jelas siapa pengarangnya. Yang kelima, statis, artinya bersifat tetap dan baku. Yang keenam, memakai kata arkais, artinya kata-kata yang saat ini tidak lazim untuk digunakannya, seperti kata hatta, sebermula, dan syahdan. Yang ketujuh, bersifat tradisional. Umumnya, ciri-ciri hikayat memang memiliki sifat tradisional atau meneruskan kebiasaan dan budaya yang dianggap baik. Yang kedelapan, menggunakan bahasa klise, artinya memakai bahasa secara berulang-ulang. Yang kesembilan, memiliki sifat didaktis. Hal itu supaya bisa mendidik dengan cukup baik secara religi maupun moral. Yang kesepuluh, mengisahkan secara universal. Misalnya, terdapat adanya perang baik dengan perang buruk, nantinya peperangan itu akan memenangkan kebaikan, bukan keburukan, maupun kejahatan. Selanjutnya, ada struktur hikayat, yakni yang pertama ada abstrak. Abstrak di dalam teks hikayat ini memiliki sifat opsional, sehingga boleh ada dan boleh tidak ada di dalam teks hikayat. Abstrak sendiri adalah gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari isi hikayat. 2. Orientasi. Di dalam struktur orientasi ini berisi mengenai sebuah informasi tentang latar dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, komplikasi. Struktur komplikasi ini berisi mengenai rangkaian sebuah peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan mencakup kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh utama. Yang keempat ada resolusi. Di dalam struktur resolusi berisi tentang pernyataan kesimpulan mengenai sebuah rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan pada sebelumnya. Yang terakhir ada koda. Koda adalah kata-kata penutup yang mempunyai fungsi sebagai kesimpulan dan penegasan kembali mengenai sebuah pesan penting yang ada di dalam isi hikayat. Selanjutnya, hikayat juga mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dari hikayat yakni yang pertama ada tema. Tema adalah sebuah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada alur. Alur adalah suatu jalanan peristiwa dalam sebuah cerita. Alur ini memiliki 3 kategori, yakni yang pertama, alur maju, artinya peristiwa ini diceritakan secara urut mulai dari awal hingga dengan akhir. B. Alur mundur atau flashback, artinya cerita ini dimulai dari akhir maupun tengah bagian konflik, kemudian dicari sebab-sebabnya. Yang terakhir, alur campuran atau maju mundur. Artinya memakai 2 alur, yakni alur maju dan mundur seperti novel atau roman.
Yang ketiga ada latar. Latar adalah sekilas penjelasan tentang latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. A. Latar tempat, artinya di mana cerita ini terjadi. B. Latar waktu, artinya kapan peristiwa tersebut terjadi. C. Latar suasana, artinya bagaimana keadaan waktu itu terjadi. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah seorang pemeran cerita. A. Tokoh, yaitu nama tokoh atau pelaku dalam hikayat. Terdapat tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. B. Perwatakan, yaitu watak atau sifat atau karakteristik dari para tokoh secara fisik maupun kejiwaannya. C. Penggambaran watak, yaitu cara pengarang dalam menggambarkan watak tokoh. 5. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang lewat sebuah cerita. 6. Sudut pandang adalah pusat pengisahan dari mana suatu cerita itu dikisahkan oleh para pencerita. Yang ketujuh ada gaya. Gaya adalah bagaimana seorang penulis menyajikan sebuah cerita dengan bahasa serta unsur-unsur keindahan lainnya. Selain unsur intrinsik, terdapat pula unsur ekstrinsik yang ada di dalam sebuah hikayat yang mempunyai hubungan dengan latar belakang dari cerita. Contohnya, yaitu latar belakang adat, agama, budaya, dan lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini pula memiliki kaitannya dengan nilai atau norma kehidupan dalam suatu cerita, misalnya nilai moral, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang ada di dalam hikayat, yakni yang pertama, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu sikap atau perbuatan para tokoh di dalam teks hikayat. Yang kedua, ada nilai sosial. Nilai sosial adalah suatu nilai yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan masalah keagamaan atau hubungan seorang hambanya dengan Tuhan. Yang keempat, ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan sikap dan tata laku dari seseorang melalui suatu upaya pengajaran dan latihan. Yang kelima, ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari sebuah cerita. Lalu, jenis-jenis hikayat berdasarkan asalnya. Hikayat dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh Melayu asli, misalnya hikayat Indra bangsawan, hikayat si miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengaruh Jawa, misalnya contoh hikayat Indrajaya dan hikayat Panji Semirang. Yang ketiga, ada pengaruh Hindia, misalnya hikayat Sri Rama dan hikayat Sang Boma. Yang keempat, pengaruh Arab Persia, misalnya hikayat 1001 Malam dan lain sebagainya. Berdasarkan nilai historis, hikayat dapat digolongkan menjadi ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu, misalnya hikayat Mahabharata dan hikayat Sri Rama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam, misalnya hikayat si miskin dan hikayat Jaya Lengkara. Yang ketiga, hikayat berunsur Islam, misalnya hikayat jenis 1001 Malam atau Abu Nawas. Berdasarkan isinya, hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hikayat Malim Dewa. Jenis sejarah, misalnya hikayat Hang Tuah, hikayat Raja Pasai, dan lain sebagainya. Jenis biografi, misalnya hikayat Abdullah, hikayat Sultan Ibrahim bin Adam, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada tujuan penulisan dari teks hikayat, yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat
bagi pembaca, yang kedua sebagai sarana untuk menghibur, yang ketiga sebagai sarana untuk meramaikan suatu acara maupun suasana, yang keempat sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.